Oke, silahkan Mas Andi bisa ditayangkan. Baik, Prof. Udah kelihatan, Prof, untuk screen-nya. Oh, ini apa ini? Email. Ini tayangan email, tayangan Iya. PPT-nya. Ya, oke Mas Andi, untuk seminar proposal tesis ini nanti ada status kelulusannya ya, nilai minimal B, sehingga Mas Andi harus sungguh-sungguh untuk bisa menunjukkan bahwa Mas Andi sudah mempersiapkan penelitian ini dengan baik dan Mas Andi memang punya kompetensi terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Nah, yang berikutnya ini nanti Mas Andi nilai dari seminar proposal tesis ini akan dikonversi jadi nilai riset planning ya. Baik, Prof. Oke, kemudian Mas Andi ini waktunya cukup singkat Mas, 10 hingga 15 menit. Nah, silahkan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya waktu yang diberikan untuk bisa memberikan gambaran rencana penelitian yang akan dilakukan oleh Mas Andi. Dengan penguji, pertama adalah Bapak Dr. Kumara Ariwana, kemudian yang kedua adalah Bapak Hanif Alfata MKOM. Oke. Supaya Mas Andi lebih tenang, lebih lancar, alangkah baiknya sebelum ujian proposal ini dimulai, Mas Andi bisa berdoa terlebih dahulu. Siap, Prof. Ya, monggo Mas Andi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Profesor Dr. Emma Utami selaku pembimbing utama, kemudian Bapak Dr. Kumara Ariwana selaku penguji 1, dan Bapak Hanif Alfata sebagai penguji 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan seminar proposal tesis yang berjudul Analisis Perbandingan Gaussian Similarity dan Jaccard Similarity dalam deteksi similaritas dokumen publikasi menggunakan algoritma Rabin-Krab. Nah, untuk pembahasan hari ini, yang pertama membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, rencana jadwal penelitian, dan yang terakhir adalah sesi tanya-jawab. Berikut latar belakang masalah. Dari latar belakang masalah ini yang menjadi acuan mengapa saya mengambil judul yang saya sebutkan di depan tadi, yaitu analisis perbandingan Gaussian Similarity dan Jaccard Similarity dalam membandingkan dokumen publikasi dengan menggunakan metode algoritma Rabin-Krab. Jadi ada penelitian pada tahun 2018 itu yang dilakukan oleh Aji Sukmana yang berjudul Perbandingan Penggunaan Steaming pada Deteksi Kemiripan Dokumen menggunakan metode Rabin-Krab dan Jaccard Similarity. Kemudian pada tahun 2020 penelitian yang dilakukan oleh Erik Siswanto yang berjudul Implementasi Algoritma Rabin-Krab dan Gaussian Similarity untuk pendeteksian plagiarisme pada dokumen. Nah, jadi penelitian sebelumnya kedua tersebut hanya berfokus pada tingkat akurasi masing-masing, yaitu metode Gaussian Similarity dan Jaccard Similarity. Jadi dalam penelitian tersebut tidak disebutkan apa faktor-faktor yang mempengaruhi dari nilai similaritas yang dibandingkan antara kedua dokumen. Kemudian yang kedua, belum adanya pembahasan tentang faktor yang mempengaruhi hasil tingkat akurasi dari masing-masing metode. Jadi dari dua paper tadi, mereka itu hanya membahas bagusnya saja algoritma yang dipakai dalam penelitian tersebut. Jadi tidak dijelaskan apa yang mempengaruhi tingkat akurasi dari masing-masing metode. Kemudian penelitian tersebut membahas tentang, kemudian penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Saiful Bahri pada tahun 2020 yang berjudul
algoritma Repin-Krep menggunakan TF-IDF dan pencocokan teks penilaian ujian pada essay. Nah, jadi dari paper tersebut itu hanya melakukan perhitungan menggunakan algoritma Repin-Krep saja tanpa penambahan metode Cosin similarity dan Jaccard similarity. Kemudian menambahkan metode TF-IDF untuk pembobotan kata sebagai optimasi dari algoritma Repin-Krep tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu penelitian tentang pencarian similaritas untuk bahasa Jawa belum ada. Jadi penelitian masih menggunakan bahasa Indonesia. Jadi untuk paper yang membahas penelitian mencari nilai similaritas untuk bahasa Jawa itu belum ada. Kebanyakan masih menggunakan bahasa Indonesia untuk objek penelitiannya. Nah, dari latar belakang masalah tadi, tercetuslah rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana pengaruh metode Cosin similarity dan Jaccard similarity dalam mendeteksi similaritas dokumen publikasi menggunakan algoritma Repin-Krep. Kemudian, berapa tingkat akurasi metode Cosin similarity dan Jaccard similarity dalam mendeteksi similaritas dokumen publikasi menggunakan algoritma Repin-Krep. Dan faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat akurasi metode Cosin similarity dan Jaccard similarity dalam mendeteksi similaritas dokumen publikasi menggunakan Repin-Krep. Nah, untuk batasan masalahnya sendiri, data yang digunakan pada penelitian ini berupa teks. Data yang digunakan adalah data yang diperoleh dari neliti.com. Jadi di laman neliti.com itu ada satu data yang berupa satu profil akun neliti dari Universitas Surabaya itu kumpulan jurnal publikasi bahasa Jawa. Jadi dari dokumen tersebut dapat dimanfaatkan untuk objek penelitian kali ini. Kemudian data yang diuji menggunakan bahasa Jawa. Penelitian ini tidak memperhatikan kesalahan ejaan atau penulisan pada dokumen, serta tidak memperhatikan sinonim dan persamaan kata. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP. Pada tahap text preprocessing untuk bagian stemming menggunakan algoritma Nazif Adriani yang dimodifikasi dengan morfologi bahasa Jawa. Kemudian mendeteksi tingkat persentase similaritas dan tingkat performa dokumen publikasi menggunakan metode Cosin similarity dan Jaccard similarity menggunakan algoritma Repin-Krep. Kemudian tujuan penelitian hal ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan metode Cosin similarity dan Jaccard similarity dalam mendeteksi similaritas dokumen publikasi algoritma Repin-Krep. Nah, tadi kan ada paper yang hanya membahas algoritma Repin-Krep saja tanpa melalui perhitungan dengan metode Cosin similarity dan Jaccard similarity. Jadi ada uji coba seberapa pengaruh kedua metode tersebut terhadap algoritma Repin-Krep-nya. Kemudian membandingkan tingkat akurasi metode Cosin similarity dan Jaccard similarity dalam mendeteksi similaritas dokumen publikasi menggunakan algoritma Repin-Krep. Kemudian yang terakhir, mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat akurasi dari metode Cosin similarity dan Jaccard similarity dalam mendeteksi similaritas dokumen publikasi menggunakan algoritma Repin-Krep. Nah, untuk manfaat penelitian, yang pertama bagi peneliti dapat mengetahui tingkat akurasi dan efisiensi dari analisis perbandingan metode Cosin similarity dan Jaccard similarity dalam mendeteksi similaritas dokumen publikasi menggunakan algoritma Repin-Krep. Bagi peneliti dapat mengetahui metode yang memiliki tingkat akurasi dan efisiensi dalam penerapan algoritma Repin-Krep. Dan bagi instansi pendidikan atau mahasiswa dapat digunakan untuk mendeteksi similaritas sebuah dokumen publikasi bahasa Jawa. Tinjauan pustaka.
penelitian yang dilakukan pada tahun 2016 itu ada perbandingan metode Cousin similarity dan Jakarta similarity pada aplikasi pencarian terjemah Al-Quran bahasa Indonesia. Nah, dari paper itu melakukan uji coba terjemahan Al-Quran sebanyak 33 kali dengan 6.326 dokumen, menghasilkan nilai akurasi tertinggi 41% untuk Cousin similarity dan 19% untuk Jakarta similarity. Jadi untuk metode yang digunakan dalam text preprocessing hanya dijelaskan stemming saja, namun tidak dijelaskan secara spesifik metode stemming apa yang dipakai dalam penelitian tersebut. Kemudian untuk proses stemmingnya ada paper yang berjudul Stemming Javanese, Another Adaptive of the Nazif-Adriani Algorithm, yaitu mengadopsi metode Nazif-Adriani untuk stemming bahasa Jawa, yaitu menerapkan morfologi bahasa Jawa dalam aturan Nazif-Adriani, yaitu dalam uji coba sebanyak 13.011 kata menghasilkan akurasi sebanyak 94,72%. Dari penelitian tersebut juga disimpulkan bahwa ada dua hal yang mempengaruhi tingkat persentase akurasi dari hasil similarity tersebut. Yang pertama, affix rule atau morfologi rule di bahasa Jawa dan kelengkapan kamus kata dasar. Kemudian pada 2019 ada paper yang berjudul Stemming Javanese Affix Word Using Nazif and Adriani Modification. Jadi paper ini membahas tentang memodifikasi algoritma Nazif-Adriani untuk mengadopsi aturan morfologi bahasa Jawa, yaitu melakukan uji coba 366 kata, menghasilkan akurasi 95,6%. Namun hasil modifikasi hanya mampu melakukan stemming pada kata yang mengandung awalan dan akhiran, tidak untuk kata yang mengandung kata sisipan. Sebagai contoh, kata tindak. Nah, itu ada sisipan jadi tumindak, seperti itu. Kemudian tahun 2020 ada paper yang membahas optimalisasi algoritma Rabin-Krab menggunakan TF-IDF dalam pencocokan teks pada penilaian ujian esai otomatis. Jadi pada perhitungan algoritma Rabin-Krab itu dengan menambahkan modifikasi metode TF-IDF. Jadi sebelum proses perhitungan Rabin-Krab, setelah tahapan text preprocessing itu melalui tahapan TF-IDF, yaitu dengan mengindeks penghitungan frekuensi kemunculan teks dari hasil stemming. Dari hasil penerapan TF-IDF mengelompokkan kalimat yang akan dicari dan dihitung tingkat kemiripan algoritma Rabin-Krab mengalami peningkatan sebesar 11,81%. Kemudian ada paper yang membahas rekayasa sistem temu kembali informasi dokumen teks berbahasa Jawa, metode Cousin similarity dan rule-based stemming bahasa Jawa, yaitu mengimplementasi metode Cousin similarity dan stemming Nazif-Adriani untuk pencarian dokumen teks bahasa Jawa dengan uji recall dan precision menggunakan analisa persepsi, memiliki rata-rata recall 0,02 dan rata-rata presisi 0,94. Kemudian ada paper yang membahas perbandingan stemming pada deteksi kemiripan dokumen menggunakan metode Rabin-Krab dan Jakarta similarity. Itu membandingkan penggunaan stemming pada algoritma Rabin-Krab dan Jakarta similarity, uji coba menggunakan 100 kata, uji coba tanpa menggunakan proses stemming, memiliki hasil rata-rata 25% lebih tinggi daripada proses stemming, tapi memiliki waktu proses yang lebih lama daripada menerapkan algoritma stemming pada text preprocessing-nya. Nah, berikut literatur review penelitian dari metode stemming yang akan digunakan.
Pada tahun 2017, pada penelitian 2017, metode steaming yang digunakan adalah metode Avik dan removal steamer dan metode hybrid rule base. Itu hanya berlaku untuk kata steaming yang memiliki awalan dan akhiran. Dan belum bisa menghandle untuk kata bahasa Jawa yang mengandung ater-ater hanusworo, ater-ater tripuruso, ater-ater liyane, seselan, dan penambang. Kemudian kamus kata dasar mempengaruhi hasil tingkat akurasi. Pada tahun 2018, metode steaming digunakan metode Avik Rules based on Nazif Adriani yang dimodifikasi dengan metode ECS. Penerapan ECS memperbaiki hasil akurasi steaming bahasa Jawa dari 78,2% tanpa ECS dan 97,8% dengan ECS dengan 449 kata yang diuji coba. Dan tahun 2018 juga disebutkan bahwa penambahan kamus kata dasar mempengaruhi tingkat hasil akurasinya. Kemudian tahun 2020 mengadopsi steaming Nazif Adriani untuk proses steaming bahasa Jawa dan menambahkan aturan Avik dan melengkapi kata dasar dapat mempengaruhi hasil akurasi steaming, belum bisa menghandle untuk kata bahasa Jawa yang mengandung tembung rangkep, dwi purwo, dan kata sisipan. Kemudian literatur review tentang Cosin similarity dan Jacquard similarity. Metode Cosin similarity dan Jacquard similarity pada penelitian 2016 pada paper yang meneliti tentang arti mencari terjemahan Al-Quran tadi menyimpulkan bahwa tingkat akurasi metode Cosin similarity lebih tinggi. Namun untuk proses steamingnya tidak dijelaskan secara rinci pada paper tersebut. Pada 2017, penerapan metode Cosin similarity dengan menggunakan steaming dengan metode rule-based steamer, penerapan metode Jacquard untuk mencari relevansi pencarian artikel. Kemudian pada 2018, penerapan metode Cosin similarity dengan menggunakan steaming dengan metode rule-based steamer. Kemudian penerapan metode Jacquard similarity tanpa melalui tahapan steaming. 2020 penerapan metode Jacquard similarity untuk membuat ringkasan kata. Literatur review pada tahap Ravencraft dan TF-IDF 2018 perbandingan penggunaan metode steaming pada algoritma Ravencraft dan metode Jacquard similarity. Dan data uji coba yang digunakan masih menggunakan bahasa Indonesia. Tahun 2020, penggunaan TF-IDF dalam penerapan algoritma Ravencraft mempengaruhi hasil similarity dalam penerapan algoritma Ravencraft tersebut. Kemudian membahas penerapan algoritma Ravencraft dengan Cosin similarity dan data uji coba menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian dari tinjauan pustaka dan literatur review tadi, rencana penelitian yang akan dilakukan adalah penyempurnaan dari metode steaming Nazif Adriani yang diadopsi untuk morfologi bahasa Indonesia, membandingkan metode Cosin similarity dan Jacquard similarity untuk mencari akurasi dan faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat akurasi. Kemudian penerapan TF-IDF untuk pembobotan kata. Kemudian yang terakhir yaitu penelitian akan berfokus pada dataset bahasa Jawa. Metode penelitian yang akan digunakan yaitu penelitian menggunakan metode kuantitatif karena penelitian menguji tingkat akurasi dan efisiensi menggunakan perhitungan matematis. Kemudian metode pengumpulan data yang dikumpulkan dari laman neliti.com, data yang berupa PDF teks nantinya akan dikonvert menjadi teks dan akan disimpan dalam database sebagai data uji coba penelitian. Untuk metode analisis,
data yang sudah didapat dari laman lidi.com kemudian diubah ke bentuk teks, kemudian melalui tahapan teks preprocessing. Kemudian langkah selanjutnya analisis perbandingan dari metode Cosin similarity dan Jaccard similarity untuk tingkat persentase similarity menggunakan Rabin-Krab. Kemudian analisis performa dari kedua metode dihitung dari perhitungan kecepatan waktu proses dan nilai akurasinya. Nah, alur penelitian yang akan dilakukan, yang pertama, validasi penelitian, mencari studi literatur, identifikasi masalah, mengumpulkan data dari laman lidi.com, pemilihan data uji dan data validasi, kemudian masuk tahapan analisis data. Jadi tahapan analisis data nanti text preprocessing tanpa TF-IDF dan TF-IDF nantinya akan dibandingkan dari kedua metode ini. Tahapannya sama, scaffolding, number removal, tokenizing, filtering, dan steaming. Kalau yang satunya ada penambahan proses TF-IDF. Kemudian untuk penelitian selanjutnya, yaitu menentukan nilai n-gram, menghitung rolling hash. Rolling hash ini rumus dari Rabin-Krab, kemudian menghitung fingerprint-nya, kemudian perhitungan dengan Cosin similarity, dan perhitungan rumus Jaccard similarity. Kemudian dihasilkan persentase akurasi, efisiensi waktu dari metode Cosin similarity dan Jaccard similarity tanpa tahapan TF-IDF pada algoritma Rabin-Krab. Yang satunya dengan melalui tahapan TF-IDF pada algoritma Rabin-Krab. Kemudian hasilnya analisis perbandingan metode Cosin similarity dan Jaccard similarity pada algoritma Rabin-Krab serta pengaruh akurasi dan proses dengan melalui tahapan TF-IDF atau tidak menggunakan TF-IDF. Untuk jadwal penelitiannya sendiri, untuk di bulan Januari akan melakukan pengumpulan data dan tentang eksplorasi tentang morfologi bahasa Jawa, karena di bahasa Jawa itu ada beberapa tingkatan bahasa seperti bahasa Jawa Ngoko, bahasa halus, dan bahasa kromo. Jadi perlu diteliti tentang morfologi tersebut. Kemudian integrasi metode Nazif Adriani dengan mengadopsi morfologi bahasa Jawa pada awal bulan Februari, kemudian pada akhir Februari eksplorasi TF-IDF, kemudian mengintegrasikan Nazif Adriani dengan tahapan TF-IDF, eksplorasi metode Cosin similarity dan Jaccard similarity, menggabungkan metode Nazif Adriani, TF-IDF, Cosin similarity, dan Jaccard similarity, dan Rabin-Krab, kemudian melakukan analisa perbandingan metode Cosin similarity dan Jaccard similarity, kemudian tahapan yang terakhir yaitu penyusunan naskah tesis. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Andi Saputra yang sudah memaparkan rencana penelitiannya dengan sistematik, dengan bagus, dengan terurut ya. Kita lanjutkan ke sesi tanya jawab dan saran-saran yang akan dimulai dari Bapak Dr. Kumara Ariyana. Monggo Bapak. Prof. Selamat ya Mas Andi sudah sampai ke tahapan lumayan apa ya, dari sisi novelty-nya bagus, sempit sekali ya bahasa Jawa. Nah, mungkin pertama kali yang ingin saya tahu kenapa kok dipilih dalam Turnitin atau bagaimana? Jadi begini Pak, kemarin itu kan sebenarnya awal-awal itu mau pakai bahasa Indonesia, karena dari mata kuliah Prof. Emma ada NLP dan kelompok kami itu membahas tentang bahasa Jawa Pak. Jadi kayak sayang untuk tidak dilanjutkan ke tesis seperti itu Pak, karena kan bahasa Jawa kan juga
bahasa sehari-hari masyarakat Jawa dan masyarakat Jogja, Jawa Timur. Jadi ada juga penelitian di media Neliti itu juga yang menggunakan publikasi bahasa Jawa. Jadi nanti kedepannya bisa dimanfaatkan untuk mendeteksi apakah dokumen publikasi yang saya teliti itu memiliki nilai similaritas berapa ya dengan dokumentasi dari yang lain seperti itu, Pak. Nah, jadi betul. untuk Justru ya bahasa Jawa, Pak. Memang ya nanti saya tuh belum pernah membaca baca publikasi berbahasa Jawa itu memang ada ya, saya tuh nggak tahu. Ada, Pak. Jadi ada semacam mungkin ada jurusan sastra Jawa, Pak. Jurnal dalam bahasa Jawa gitu. Iya, Pak. Benar. Ya bagus lah. Saya orang Jawa malah belum pernah lihat. Itu menggunakan huruf Latin atau huruf Jawa? Huruf Latin biasa sih, Pak. Oh, huruf Latin. Oke. Iya. Oke. Dan untuk Rebinkap itu lumayan juga ya, jarang, maksudnya apakah sudah digunakan di berbagai algoritma untuk similarity ini? Atau ini yang dipakai untuk bahasa Inggris dulu pakai apa biasanya algoritmanya? Kalau sebenarnya ada beberapa algoritma yang dipakai di selain RabbitGraph, ada winnowing, terus ada apa lagi ya? Kalau setahu saya yang kebanyakan dipakai itu RabbitGraph sih, Pak. Oh, memang ini yang paling populer begitu. Iya, Pak. Oh ya, berarti nanti itu di latar belakangnya dikemukakan bahwa soalnya saya itu juga nyoba search di Elsevier tentang Rebinkap itu lumayan jarang ya, saya belum ketemu yang terbaru. Ada satu yang 2021 ya, pernah saya mungkin ngobrol sama Mas Andi Saputra tentang Rebinkap itu yang paper yang pertama kali dulu yang saya temukan. Itu yang awal, yang ketika dia mencetuskan algoritma itu gitu, tapi yang akhir-akhir itu lumayan jarang. Tapi ketika Mas Andi punya argumen bahwa inilah yang paling sering, itu perlu itu ditekankan di latar belakang. Baik, terus Pak. Kemudian perlu nggak di judulnya itu dituliskan case spesifiknya, jadi di judulnya itu kan belum ada ya kata judulnya tentang nanti aplikasinya khusus di bahasa Jawa begitu, biar nanti kita membaca. Coba judulnya apa judulnya tadi, Mas? Bentar, Pak. Saya juga lihat di sini ada di judul dengan itu. Belum ada ya? Iya, Pak, masih umum, Pak. Untuk bahasa Jawa, biar nanti orang kalau membaca ini itu ngerti aplikasinya nanti di bidang khusus di bahasa Jawa. Baik, Pak. Terus kemudian nanti itu sampai ke level, kalau misalkan saya lihat similarity itu kan ada sekian persen similarity, selain yang tadi itu akurasi dan sebagainya, itu masuk ke sana nggak nanti angka-angkanya? Iya, Pak, masuk, Pak. Oh. Karena prinsip dari Rebinkap itu kan dia kan metode string matching ya, Pak. Jadi nanti akan membandingkan dua buah dokumen atau satu dokumen dibandingkan dengan dokumen yang lain, nanti dihitung nilai kesamaannya itu berapa persen yang sama antara dokumen satu dengan dokumen lainnya, seperti itu, Pak. Oke, sip. Jadi nanti misalkan jenengan atau ada orang yang sedang menulis artikel bahasa Jawa, kemudian dicek kayak pakai Turnitin gitu, nanti keluar sekian persen similarity dengan kesamaan dengan paper orang ini sekian persen itu ada muncul ya? Iya, Pak, muncul, Pak. Bagus. Kemudian kalau dari sisi alurnya sudah bagus, cuman sedikit saran nih cara penulisan di proposalnya ini agak monoton untuk penyusunan argumen ketika jenengan mensitasi paper orang. Jadi Anda sebutkan selanjutnya ini mengatakan begini, selanjutnya begini mengatakan ini. Coba nanti itu hanya dari sisi ini aja sih, gaya penulisannya agak jangan semonoton itu gitu. Bisa lihat ada 7-8 kali mengatakan penelitian selanjutnya ini si orang ini
hasilnya begini. Mungkin lebih jadi untuk citasi itu cukup metode ini menghasilkan ini dalam kurung citasi orangnya tahun, begitu aja, tidak usah peneliti ini mengatakan begini. Jadi mungkin lebih seperti cara-cara paper-paper jurnal yang biasa begitu untuk dicobakan di proposal jenengan gitu. Baik Pak, nanti saya perbaiki Pak. Saya sudah melihat ini lumayan bagus dari sisi novelty-nya. Hanya tadi itu saya memastikan aplikasinya atau bayangan saya begini, saya selalu kalau melihat paper bagus itu ini ketika akan diterbitkan ke jurnal internasional itu kira-kira kemana ya, itu yang mungkin yang. Tapi kalau tadi jenengan bilang bahwa banyak sekali paper-paper berbahasa Jawa yang membutuhkan ini ya insya Allah tidak terlalu. Karena saya juga pernah melihat ada paper yang mencari similarity untuk berbahasa Cina. Oh, berarti ini berbahasa Jawa juga mungkin bisa juga untuk ke Elsevier, karena kayaknya kalau misalnya ini metodologinya kokoh begitu, kemudian hasilnya penyajiannya juga kokoh, itu bisa masuk gitu. Ya, overall begitu. Selamat Mas Andi, mudah-mudahan lancar ke depannya. Amin, terima kasih Pak. Matur nuwun. Oke, terima kasih banyak Bapak Dr. Ari Kumara. Ada beberapa hal yang di sini saya catat ya. Yang pertama, novelty dari rencana penelitian Mas Andi ini bagus ya. Kemudian sekarang targetkan untuk dapat disubmit di jurnal internasional mana gitu ya. Baik, Ya, Prof. karena ini unik gitu. Nah, jadi novelty dan originalitasnya itu kalau Mas Andi bisa tunjukkan itu berpeluang besar untuk bisa tersubmit ke jurnal internasional. Kemudian perlu untuk penelusuran terutama paper-paper terbaru, mengingat Rabin Cup itu kan juga algoritma yang sudah cukup lama gitu ya. Nah, untuk memperkuat bahwa memang algoritma ini sering diteliti dan algoritma ini memang berpeluang untuk bisa menghadirkan akurasi yang bagus untuk deteksi dokumen berbahasa Jawa. Nah, kemudian terkait dokumen berbahasa Jawa, nanti berarti Mas Andi mengajukan perubahan judul ya, untuk bisa secara eksplisit masuk ke sini. Baik, Prof. Dokumentasi publikasi berbahasa Jawa. Jawa. Kemudian ya, ini cara menuliskan citasi, ini monoton, jadi nanti Mas Andi perlu untuk menvariasikan supaya Baik, orang Prof. membaca itu lebih ngalir gitu nggih. Nggih, baik. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya monggo Bapak Hanif Alfata Mkom untuk bisa memberikan pertanyaan dan arahan-arahan. Iya, matur nuwun Prof. Mas Andi Saputra. Iya, Pak. Aku tadi itu sudah agak clear, tapi terus melihat alur penelitianmu jadi butuh bertanya lagi nih. Baik, Pak. Mungkin saya dijelaskan dulu nih. Cosine similarity, saya ke judulnya Baik, Pak. Baik, Pak. Nah, cosine similarity dan Jaccard similarity dengan algoritma Rabin-Karp itu kalau di penelitianmu gimana konstruksinya? Gimana hubungan antar mereka dulu? Baik, Pak. Jadi kan sebenarnya di algoritma Rabin-Karp itu dia itu hanya menghitung mencari fingerprint-nya. Jadi dari hasil stemming nanti dicari nilai fingerprint-nya menggunakan rumus rolling hash dan penentuan nilai n-gram dan penentuan nilai bilangan primanya itu nanti juga berpengaruh di hasil juga. Nah, setelah itu yang sering dipakai itu di Rabin-Karp itu rumusnya hanya perhitungan manual. Jadi dari dokumen A dan dokumen B itu dicari nilai fingerprint-nya, kemudian dibandingkan dari kedua dokumen tersebut jumlahnya yang sama itu berapa. Nah, kalau di metode Cosine similarity dan Jaccard similarity kan ada perhitungannya masing-masing, Mbak, rumusnya. Seperti itu. Cosine similarity itu nanti akan dipakai sendiri, kemudian Jaccard similarity juga akan dipakai sendiri, atau dua-duanya gitu ya?
Iya, Pak. Jadi Rabin-Karp pakai cosine dan Rabin-Karp pakai Jaccard similarity nanti akan di analyze gitu ya. Iya, karena ada paper yang membahas cosine similarity sendiri dan Jaccard similarity sendiri dengan menggunakan algoritma Rabin-Karp tersebut, Pak. Nah, oke, berarti itu kalau saya baca judulnya begitulah. Sekarang coba ke alur penelitian. Mungkin malah nanti apa ya, eksperimentasinya bisa lebih banyak gitu. Iya, Pak. Nah, yang next ini kan rung tekan gitu. Next. Bentar, Pak. Ini, Pak. Kakean. Iya, Pak. Nah, itu loh. Di lajur kanan ini yang perbandingan itu aku jadi seolah-olah itu yang jadi titik beratmu itu tanpa tahapan TF-IDF dan dengan tahapan TF-IDF itu sendiri. Tetapi bagaimana membandingkan cosine similarity dengan Jaccard similarity-nya malah nggak ketok toh, Mas. Gimana? Iya, Pak. Ayo, jadi berarti kan nanti ada cosine similarity dengan TF-IDF, cosine similarity tanpa TF-IDF, Jaccard similarity dengan TF-IDF, dan Jaccard similarity tanpa TF-IDF gitu ya? Iya, Atau Pak. gimana? Nah, Ya, iya. seperti itu, Pak. Ada 4 skenario kan ya, nanti akan dicek pada hasil ini kan. Iya, Pak. Nah, sepenangkapanku begitu. Tapi kalau baca di sini kan seolah-olah yang akan dihipotesiskan itu dengan TF-IDF atau tanpa TF-IDF itu lebih bagus mana. Gitu. Ya nggak apa-apa sih, tapi kalau sudah dijelaskan seperti itu kan jadi clear ini. Iya, Pak. Hipotesismu kira-kira lebih bagus yang mana? Kalau dari membaca paper-paper yang sebelumnya kan untuk cosine similarity yang dikombin dengan Rabin-Karp itu kan di tahapan stemming-nya kan belum dijelaskan mereka pakai metode stemming apa, Pak? Kan di metode stemming itu kan juga dapat mempengaruhi hasil juga, Pak. Iya, betul sekali. Jadi makanya kalau NLP itu memang banyak yang bisa diulik gitu loh, mulai dari mana gitu. Nanti dengan lebih clear kan di situ kira-kira kita mau mulai di mana. Terus di hasil itu yang dicek kan tingkat akurasinya juga gitu, atau yang similarity-nya lebih tinggi itu dianggap lebih bagus atau gimana? Atau nanti perlu dibandingkan sih, Pak, antara data uji dan data coba sama data pengujiannya itu, Pak. Jadi nanti juga dilakukan pengecekan mengambil beberapa dataset, dibandingkan dari dataset tersebut, dilihat nanti tanya kemarin saya sudah konsultasi ke guru bahasa Jawa juga, Pak. Untuk misalkan dari 2 dokumen ini mirip apa enggak seperti itu, Pak. Jadi proses manualnya itu juga perlu sih, Pak. Karena kan kalau dari sistem kan dia hanya membaca 2 dokumen itu sama apa enggak. Kalau presentasinya tinggi kan ada beberapa hal yang mempengaruhi gitu juga, Pak. Ya, misalnya gini, Mas, aku tuh sering bandingkan 2 dokumen gitu ya. Ono website jenisnya copyleaks.com gitu, atau Turnitin lah yang sering kita pakai. Iya, Pak. Turnitin kan bahkan mes gitu. Ketika 2 algoritma itu misalnya ya aku pakai software A itu mendeteksi similarity-nya 10%. Yang satu similarity-nya 11%, itu sebenarnya yang bagus, yang lebih bagus yang mana gitu. Itu kan jadi pertanyaan, apakah skor similarity yang lebih tinggi itu selalu lebih bagus atau tidak? Lah ternyata tadi sudah ada solusinya. Ada manual ya, yang mungkin nanti jadi acuan itu ya. Iya, Pak. Kira-kira yang paling bagus itu yang manual atau yang mana? Dan yang apa, Pak, yang secara sistem itu kan perhitungan secara sistem, dan manual itu hanya untuk memvalidasinya, Pak. Oh gitu. Kira Jadi kan itu menarik ini. Kalau hanya
mencari yang presentasinya tinggi rendah, kan sistem kan sebenarnya sudah bisa, sistem yang ada kan sudah bisa, cuman untuk keaslian, maksudnya untuk dari segi manusianya seperti itu Pak. Jadi yang membaca, yang membandingkan itu kan juga perlu melihat juga sih Pak. Kalau tinggi seperti yang Bapak bilang tadi, yang tinggi sama rendah ini lebih bagus yang mana dari dua situs yang berbeda seperti itu Pak. Ini berarti nanti konsepnya jenengan kan punya dataset banyak gitu ya, kemudian dimasuki data tes gitu, nanti si data tes ini memiliki skor similarity berapa dibanding dengan yang ada di dataset gitu ya? Iya Pak. Algoritma yang bisa mendeteksi dengan similarity lebih tinggi itu yang dianggap yang lebih bagus. Iya Pak. Misalnya skenario A itu similarity-nya 67% dengan dokumen B misalnya. Skenario B 70% dengan dokumen B juga gitu. Nanti itu yang akan dianggap bagus gitu ya. Atau satu-satu, ini ada dokumen A, dokumen B, kita bandingkan. Misalkan saya punya dokumen yang memang jadi acuan gitu, kemudian data tesnya ini saya ubah aja beberapa kalimat atau kata gitu, ada beberapa variasi, kemudian saya masukkan gitu. Sudah ada gambaran ke situ? Sudah ada Pak, karena untuk tema Rabin-Crab sendiri saya dulu di S1 juga ngambilnya di Rabin-Crab juga Pak untuk skripsinya Pak. Jadi udah ada gambaran juga. Jadi nanti sistemnya itu dataset dari Neliti itu disimpan di database. Jadi misalkan ada yang membandingkan, misal dia mengupload dokumen A. Nah, dokumen itu dibandingkan dengan dataset yang ada di database seperti itu, Pak. Nah, misalkan dataset A itu belum ada, dia itu nanti langsung otomatis simpan sebagai dataset juga, Pak. Seperti itu. Nanti hasilnya kayak Turnitin itu ya? Berapa persen mirip dengan dokumen A, berapa persen mirip B gitu, atau nyari dokumen yang paling mirip gitu aja? Nanti biasanya 10 atau 5 yang teratas yang memiliki kesamaan yang sama seperti itu, Pak. Iya. Ini bahasa Jawa yang menarik ini. Iya, Pak. Karena bahasa Jawa aturannya kompleks sih, Pak. Ada bahasa ngoko, ngoko halus, seperti itu. Nanti perlu memvalidasi juga, Pak, morfologi apa yang diterapkan di bahasa Jawa itu yang bisa diadopsi ke metode Nazif Adriani seperti itu, Pak. Kemarin juga sudah sempat uji coba juga untuk dari paper-paper sebelumnya kan dia mempunyai kelemahan di beberapa kata, terus ada beberapa di misalkan tembung Dwi Purwo, terus tembung sesela. Nah itu kemarin sudah sempat menguji juga dengan memodifikasi dengan menambahkan aturan tersebut dan juga udah bisa sih Pak. Jadi tinggal penyempurnaan aja Pak. Jadi sebenarnya konstruksi penelitiannya Mas Andi sudah paham sekali ya, tinggal nanti implementasi aja ya. Iya Pak. Ini nggak lama. Nah, revisi saya di tadi nih di perbandingan ini nggak tahu jenengan mau jadikan 4 skenario atau tetap 2. Kalau 2 juga apa-apa sih karena tadi sudah dijelaskan intinya seperti itu. Tadi Pak Kumara sudah menyinggung novelty ya. Kalau Mas Andi Saputra sendiri mau men-state novelty jenengan itu apa? Gitu apa Mas? Saya lebih gitu loh. Iya Pak, lebih ke itu Pak. Penyempurnaan, ya bukan penyempurnaan. Jadi kayak di proses steaming-nya itu masih belum bisa men-steaming semua yang diuji coba, Pak. Jadi kan ada masing-masing paper yang bahas steaming Nazif Adriani untuk bahasa Jawa kan pasti mereka menyebutkan untuk kata A, B, C itu belum bisa. Nah, itu kemarin udah saya coba untuk membenerai dari sistem yang rumus yang dipakai di paper itu dan hampir 90% udah bisa meng-steaming dari kata tersebut, Pak. Jadi novelty-nya lebih ke proses steaming dan untuk proses TF-IDF juga, Pak.
Jadi DF juga berpengaruh di hasil similarities-nya, Pak. Ini rumusan masalahmu sudah terstate apa belum ya? Declare dengan eksplisit gitu loh. Kalau belum ya masukkan ya, karena itu nanti kan ada di kesimpulan. Baik, Pak. Pembahasan akhir itu, karena ya saya kira keunggulan utama dari penelitiannya ada di situ. Sayang kalau nggak muncul. Tadi bahasa Jawa dimunculkan di judul itu juga mengarahkan ke novelty yang lebih clear gitu. Baik, Pak. Berarti ditambah di judul dan di rumusan masalah. Ya, kalau di rumusan masalah bisa terstate novelnya dengan lebih bagus ya. Berarti dengan mengambil kesimpulannya kan lebih mudah. Baik, Pak. Sekap Prof. Emma, matur nuwun. Bagus Mas Andi, mudah-mudahan. Ya, terima kasih, Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Hanif. Ini ada beberapa poin yang saya catat. Nah, ini nanti ditinjau lagi ya. Alur penelitiannya perlu diperdetail dengan 4 skenario pengujian. Nah, nanti setelah penelitian ini dimulai, nah nanti sesungguhnya skenarionya akan tetap 4 atau 2 dan lain sebagainya, nanti di alur perlu disesuaikan. Ya. Oke. Kemudian seperti yang Pak Hanif sampaikan tadi ya, sistem NLP kan yang diulik bisa banyak gitu ya. Nah, ini fokus yang diulik itu semua misalnya semuanya dilakukan, tetapi yang fokus yang diteliti yang mana itu akan lebih bagus kalau ditandai di alur. Nah, kemudian nih salah satu kontribusi yang bisa dihadirkan adalah metode stemming untuk linguistik bahasa Jawanya ya. Nah, Mas Andi, untuk penelitian-penelitian sebelumnya yang basisnya linguistiknya juga bahasa Jawa, mereka stemmingnya pakai apa? Pakai aturan AFIK biasa, tapi tanpa menyebutkan bahwa itu stemming Nazif Adriani, Prof. Tapi di tahun 2019 dan 2020 itu sudah ada yang menggunakan stemming Nazif Adriani, namun masih memiliki kekurangan di beberapa kata, misal kemarin ada paper yang menyebutkan 9 kata. Nah, dari 9 kata itu kemarin pas sambil nulis proposal itu saya uji coba di sistem yang mau saya pakai, itu sudah bisa tersolve semua, Prof. Nah, terus untuk beberapa tembung seperti tembung seselan dan tembung Dwi Purwo tadi juga udah saya coba dan udah bisa juga untuk terstim juga, Prof. Jadi sebelum itu sudah dapat disimpulkan bahwa memang aturan morfologinya itu perlu dimodifikasi dan penambahan kata dasarnya di kamus itu. Ya, jadi bagaimana stemming Nazif Andriani itu akhirnya dimodifikasi sama Mas Andi itu terpotret di alur nggak? Untuk saat ini masih belum, Bro. Ya, jadi kalau dilihat di alur seolah-olah nanti Nazif Andriani itu hanya apa? Ya dipakai gitu aja, tetapi kan itu dioptimasi sama Mas Andi ya. Oke. Ya, baik Prof, nanti saya revisi. Ya Mas Andi, saya tertarik dengan tadi percakapan kecil Mas Andi dengan Pak Hanif itu dikatakan bagus itu yang seperti apa gitu ya. Iya Prof. Kalau jadi misalnya gini, saya sama Pak Hanif itu nulis pakai bahasa Jawa gitu. Pak Hanif itu paper yang mau dicek similarity-nya itu Pak Hanif nulisnya tahun 2020. Nah, saya itu nulis juga di tahun 2021. Nah, Pak Hanif itu nanti akan dibandingkan dengan tahun yang setelahnya Pak Hanif, yaitu saya atau enggak? Enggak ya? Enggak, Prof. Nah, nanti sistemnya Mas Andi itu bisa ngatur tahun? Bisa, Prof. Oke, itu menurut saya itu apa ya? Keadilan itu perlu untuk dikawal ya. Jadi jangan sampai loh kok Pak Hanif duluan, tapi kok justru Pak Hanif dibandingkan dengan saya yang jelas-jelas merujuk punyanya Pak Hanif, itu nanti Pak Hanif persentasenya tinggi gitu ya. Baik, Prof. Jadi ya, selama ini jadi blunder itu karena itu. Loh, kok, tahun. Iya, tahun. Baik, Prof. Nanti saya coba tambahkan di sistemnya buat mendeteksi paper publikasi tersebut pada tahun berapa seperti itu, Prof. Oh iya. Jadi bagus kalau bisa ngatur tahun itu tadi bisa berkeadilan. Jadi Bapak Dr. Kumara atau Bapak Hanif ada tambahan sebelum kita closing? Sedikit tadi mungkin untuk memperkuat novelty-nya ya. Mungkin perlu ditekankan di latar belakang jenengan
kerumitan bahasa Jawa dibandingkan dengan yang lainnya itu penting. Karena di sana nanti kekuatan jenengan. Jadi kerumitan bahasa Jawa yang melebihi dari bahasa-bahasa yang lain, itulah yang menjadi knowledge gap yang akan jenengan selesaikan dengan stemmingnya Adriani modified tadi itu. Nah itu nanti ketika jenengan citasi di situ itu buat peer review itu kekuatan itu. Baik Pak. Itu saja. Oke, Pak, terima kasih Pak. Pak Hanif ada tambahan Pak? Itu tadi Bu, berarti apa enhancement stemming-nya si siapa tadi itu yang memang jadi kekuatan jenengan Mas Wes itu aja. Ya Pak, di stemming Nazif Adrianinya Pak. Nah, betul. Oke, jadi saya bayangin bisa muncul sekian paper. Iya. Insya Allah, Prof. Insya Allah. Cuman ini Mas Andi itu dicarinya susah, Pak. Jadi harus dikejar-kejar. Iya, Prof. Berbenturan sama kerjaan, Prof. Oh iya, proyek itu ya. Ini pengalih benar sih kalau proyek. Terima kasih banyak Bapak Dr. Kumara. Terima kasih banyak Pak Hanif Afata atas masukan-masukan yang luar biasa untuk Mas Andi semakin semangat dan semakin mengeksplorasi sehingga penelitian yang dilakukan memang layak dikatakan sebagai penelitian yang selevel magister. Ya, ini calon MCOM, jadi harus sungguh-sungguh. Untuk seminar proposal tesis Mas Andi Saputra dicukupkan sekian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Emma, Pak Kumara, Pak Hanif, izin live